Waktu sudah menunjukkan 13.30. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Apa sudah jelas suara saya? Jelas, Pak. Enggak. Sudah jelas, Pak? Jelas, Pak. Kami masih menunggu perusahaan-perusahaan dari teman-teman pemberdayaan sudah hadir semua nih tampaknya. Kami masih menunggu dari perusahaan. 5 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu. Siap, Bapak. Siap, Bu Pak. Evi, salam kenal, saya Bu Hori, Bu. Salam kenal, Pak. Saya Ya. FP dari BNI, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. selama ini kita hanya WA-an. Baik, Pak, ya. Lima menit lagi ya, 13.35 kita mulai. Selamat ulang tahun saudari Dina Baktia dari Direktur Satu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, serta dikabulkan segala doa, cita-cita, dan harapan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu, oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa
bertemu dalam media Zoom dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Sebagai pengantar, saya Fori di Direktorat Bina Lavogan, Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, kelompok substansi pemagangan dalam negeri. Kami ingin mengucapkan para industri yang kami undang dengan dasar dari database di kami, industri yang kami undang ini sudah mendapat surat persetujuan sebagai penyelenggara pemagangan dalam negeri. Jadi dari para ibu di industri ini ada lebih dari 80 jabatan yang dimagangkan yang mengacu kepada regulasi Permenaker nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Ini teman-teman industri kita menyelenggarakan pemagangan dalam negeri secara mandiri. Nah, kami juga punya UPTP Bapak Ibu, unit pelaksana tugas pusat yang disebut dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di 5 lokasi. Kemudian Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di 16 lokasi. Nanti kami kirimkan profilingnya untuk sebut teman-teman industri kaitan dengan UPTP. Hari ini kita mencoba untuk bersinergi apa yang dunia industri butuhkan, kemudian apa yang UPTP kami, Balai Pelatihan Vokasi kami punya, atau kita saling mengisi dan melengkapi. Tujuannya mungkin awalnya kita saling penjajakan untuk mengetahui bahwa industri yang sudah menyelenggarakan pemagangan dalam negeri bisa memanfaatkan Balai Pelatihan Vokasi kami, bekerja sama, bersinergi untuk banyak hal. Bisa untuk meningkatkan kompetensi karyawan, atau untuk pelatihan bagi masyarakat di sekitar perusahaan sebagai CSR, atau pelatihan calon peserta pemagangan atau calon pekerja yang teman-teman industri lakukan. Dan selain itu juga bisa teman-teman industri memanfaatkan alumni pelatihan dari balai pelatihan yang kami punya di seluruh Indonesia, ada 21. Sebagai pengantar itu nanti kita bisa diskusi. Untuk selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari kolega kami, masih satu direktorat, tetapi kelompok substansinya adalah penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelatihan vokasi. Kepada Pak Gilang kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bukhori. Bapak Ibu sekalian di ruangan virtual, apa suara kami terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi izinkan kami mewakili teman-teman di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini memperkenalkan diri kami di 21 UPTP. Ini kami balai-balai, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang dengar, ada yang baru baru juga sudah pernah mendengar, ada yang baru mendengar. Mungkin di sini Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini adalah unit teknis di bawah Kemnaker langsung. Jumlahnya ada 21 UPTP yang bertugas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Jadi ada 2 substansi di situ, baik pelatihan vokasi dan produktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan arahan Dirjen dan Pak Menteri kami, bahwa banyak sekali sebenarnya program-program pelatihan yang banyak bisa dikolaborasikan dengan teman-teman industri, khususnya rekan-rekan perusahaan yang
sudah khatam bisa dibilang ya, karena sudah mendapatkan izin dari substansi pemagangan dalam negeri dalam penyelenggaraan pemagangannya. Jadi mungkin dalam di sini ketika Bapak Ibu di perusahaan berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi untuk tadi merekrut pegawai, melatih, ataupun kolaborasi dengan program-program kami, ini sedikit banyak akan menjadi benefit satu sama lain yang terutama harapannya dari masyarakat juga mendapatkan benefit. Nah, salah satu program yang kita harapkan seperti arahan Pak Dirjen dan Pak Menteri ada bagaimana setidaknya pelatihan-pelatihan ini pasca dengan efisiensi ini ya minimal dia bisa dimagangkan lah gitu ya kalau arahan Pak Dirjen itu tadi pagi sehingga kalau misalkan pelatihan Bapak Ibu yang di UPTP, jadi kalau misalkan pelatihan yang masih tertahan beberapa paket beasiswa sekitar 60.000 orang ini, kalau misalkan minimal ada pemagangannya itu boleh dilaksanakan seperti itu arahan beliau tadi pagi ke kami. Jadi artinya itu yang menjadi salah satu kunci baik itu program project based learning atau yang non project based learning. Nah, Bapak Ibu sekalian di perusahaan ada salah satu program unggulan yang saat ini ditawarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Bapak Ibu di khususnya di perusahaan yaitu program project based learning seperti itu. Izin Bapak Ibu apakah screen kami sudah terlihat? Terlihat jelas, Pak. Ya, jadi izinkan kami memperkenalkan salah satu program yang sebenarnya sudah dibuka secara resmi kemarin ya Bapak Ibu untuk batch satunya di 21 UPTP dan ini mungkin kemarin sudah ada 3.000 ya. Jadi dari target 20.000 ini ada 17.000 lagi target yang kita harapkan dengan adanya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang pernah menyelenggarakan pemagangan sebelumnya, mungkin ada yang juga berminat berkolaborasi di project based learning smart sector ini. Jadi ini judul projectnya programnya adalah project based learning smart sector seperti itu. Jadi latar belakang dari adanya program project based learning ini, Bapak Ibu sekalian, memang kami berharap dari industri ini bisa memenuhi dan memenuhi kompetensi-kompetensi masa depan, baik itu seperti elektronika industri, IoT, AI, dan lain-lain, dan juga bisa memenuhi mislink dan mismatch dengan kebutuhan industri. Jadi pelatihan project based learning ini secara umum adalah pelatihan yang dilakukan di BLK yang tujuannya itu tidak hanya off the job training, tapi ketika dia on the job training itu benar-benar mempraktekkan ilmu yang didapatkan di BLK itu secara nyata di dunia kerja. Jadi memang komplain dari banyak perusahaan bahwa prakteknya hanya teori saja, tidak aplikatif. Nah ini dengan on the job training ini yang juga pada saat on the job training mereka juga harus menjadikan suatu problem solving di perusahaan dengan menggunakan teknologi. Nah harapannya mereka setelah on the job training mereka juga bisa mengimplementasikan di sektor-sektor di perusahaan lain ataupun di perusahaan Bapak Ibu bisa direkrut, bisa di perusahaan lain dengan implementasi yang sudah lebih nyata. Nah, untuk tujuan dari project based learning ini bisa untuk skilling, reskilling atau upskilling. Jadi artinya bisa bisa untuk pencari kerja pesertanya yang fresh graduate gitu ya, atau misalkan lingkungan sekitar, masyarakat lingkungan sekitar perusahaan juga bisa, atau masyarakat sekitar BLK, atau masyarakat lain yang mungkin menjadi tujuan bersama dari antara BLK dan perusahaan. Atau juga pekerja yang sudah ada di perusahaan bisa di upskilling kembali supaya produktivitas dari perusahaan itu bisa lebih meningkat. Atau dalam konteks perusahaan ini ada
pengalihan bisnis atau penyesuaian bisnis model, dan di situ memerlukan reskilling, ini juga bisa dilakukan proyek ini. Dasar penyelenggaraan dari program ini ada di Permenaker 6 tahun 2025 tentang penyelenggaraan pelatihan vokasi dan Kep Dirjen 2108 tentang penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi melalui Project Based Learning Smart Sector. Nah, mungkin untuk detailnya ada di link ini, nanti untuk bahan mungkin dari panitia nanti akan membagikan materi ini secara mungkin nanti timnya Mas Bukhori yang akan membagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, struktur umum dari project based learning ini dikombinasikan antara secara umum ada kombinasi online, offline, dan OJT di perusahaan. Pelatihan-pelatihan yang awalnya online itu bisa dilakukan untuk asesmen psikologi, asesmen pra-pelatihan, ataupun sifatnya teori. Kemudian ya kalau misalkan kita lihat ya teori ini biasanya maksimal 30% dari total durasi pelatihan di BLK. Kemudian umumnya dilanjutkan offline di BLK dengan minimal 70% dari total durasi pelatihan di BLK. Barulah dilanjutkan on the job training di perusahaan yang biayanya itu dapat kami cover itu 1 bulan. Tapi kalau perusahaan itu berkenan untuk melanjutkannya OJT-nya misal sampai 6 bulan ataupun 1 tahun ataupun dilanjutkan dengan program magang, itu sangat-sangat terbuka sekali. Nah, tentunya struktur program ini nanti dapat juga menyesuaikan dengan kesepakatan antara 21 UPTP dengan perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama masing-masing. Misalkan di suatu perusahaan, kami tidak usah pakai online-onlinean, maunya offline saja, itu bisa saja. Kami pelatihannya offline-nya bisa nggak langsung di perusahaan, itu bisa saja, gitu ya. OJT-nya mungkin nggak di perusahaan tapi di anak perusahaan kami, nah, itu bisa saja. Jadi artinya ini adalah template umumnya, tapi bisa disesuaikan dengan kesepakatan detail antara BLK dan perusahaan dituangkan dalam perjanjian kerjasama itu. Harapannya perjanjian kerjasama ini juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam misalkan klaim super tax deduction di perusahaan. Nah, dalam konteks project based learning ini yang difokuskan memang adalah pelatihan-pelatihan dengan yang ada di smart sector. Harapannya dengan pelatihan yang ada di smart sector ini bisa membuat peserta pelatihan itu tergerak di bidang teknologi sehingga pasca pelatihan dia akan terus berkembang untuk ketika ada teknologi baru itu juga terus terangsang belajar hal baru. Jadi ini bisa dibilang project based learning ini adalah starting package bagi mereka supaya mereka itu akan bertumbuh lebih jauh sebagai SDM yang terampil dan adaptif di masa mendatang dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, untuk fokusnya secara umum ini ada di bidang pelatihan smart operation dan smart creative IT skill. Contohnya misalkan bisa smart farming, smart manufacturing, smart supply chain, smart building, smart office, smart tourism, smart healthcare, dan lain-lain. Untuk yang berbasis IT bisa content creator, web, AI, dan medsos, dan lain-lainnya. Tentunya BLK juga terbuka bila ada substansi-substansi lain yang memang ternyata dibutuhkan industri untuk terus berkembang dan meningkatkan produktivitasnya dengan pemanfaatan teknologi. Tentunya di sini dari BLK kami ini siap untuk bisa berkolaborasi dan mendengar dan mencari solusi bersama apa yang dibutuhkan oleh dunia industri tersebut.
Ini sebagai contoh beberapa program yang saat ini sudah eksis dimiliki oleh BLK. Misalkan contohnya untuk smart farming ada hidroponik, automation system, automatic irrigation system. Misalkan kalau di smart manufacturing itu ada quality control berbasis sensor vision gitu ya, predictive maintenance untuk mesin-mesin produksi gitu ya, atau di smart office untuk buat konten pemasaran ya di berbasis smartphone atau digital office dengan Google Workspace, atau di sini logistik ya untuk monitoring dan tracking digital, pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas ya, smart building untuk lampu-lampu dan lain-lainnya gitu ya, supaya lebih hemat pemakaian sumber daya. Kemudian sistem informasi pariwisata berbasis website, mungkin di sini juga pengoperasian tools generatif AI ya untuk konten digital dan bisnis, supaya di situ bagaimana konten-konten digital itu bisa lebih cepat disusun gitu ya. Kemudian konten visual untuk media sosial, kemudian pengembangan web, pemasaran melalui media sosial, dan kendaraan konvensional dengan sistem kendali jarak jauh. Nah, ini beberapa contoh. Namun demikian, bila ada dari perusahaan-perusahaan yang pernah menyelenggarakan pemagangan mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain, tentu kami di balai-balai siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, benefit untuk perusahaan bila misalkan bergabung dalam project based learning ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini kami berharap dengan adanya peserta pelatihan, baik itu pekerja ataupun pencari kerja yang bergabung dalam pelatihan ini, nanti dia tentunya kompetensinya itu akan meningkat, harapannya productivity dari perusahaan itu juga lebih baik, dan skill-skill yang ditemukan. Kemudian kalau misalkan pesertanya itu dari pencari kerja dan memang perusahaan itu sedang meng-hiring baru, dengan adanya on the job training itu menjadi peluang mendapatkan pekerja terampil dan memang sesuai dengan kebutuhan requirement dari perusahaan. Dan masa OJT ini Bapak Ibu sekalian bisa digunakan perusahaan untuk bisa menilai untuk rekrutmen tenaga kerja baru. Dan sebagai Bapak Ibu juga dari perusahaan ini juga bisa bisa mendapatkan perjanjian kerjasama dengan BLK, yang mana itu menjadi salah satu prasyarat bila Bapak Ibu mau mengklaim super tax deduction. Jadi Bapak Ibu ingin pajaknya dikurangi dengan misalkan dengan adanya investasi listrik ataupun air, ataupun adanya mentor yang memang didedikasikan untuk program ini, dan itu bisa menjadi klaim pengurang dari pajak Bapak Ibu sekalian di perusahaan. Kemudian pelatihannya tadi sempat disampaikan bisa sifatnya skilling, upskilling maupun reskilling. Jadi artinya bisa pekerja maupun pencari kerja, ini nanti bisa didiskusikan mungkin apa 50-50, 70-30, atau 100% dari pencari kerja atau dari perusahaan, bagaimana merekrutnya, apakah perusahaan yang mencarikan pesertanya atau balai ikut mencari pesertanya, ini bisa didiskusikan lebih lanjut dengan masing-masing balai. Kemudian kami dari Kemnaker melalui balai-balai ini mensubsidi biaya pelatihan dan OJT yang rupiahnya kalau dinominalkan itu sekitaran 4,2 juta per peserta, yang komponennya itu sudah mencakup pembiayaan, misalkan biaya instruktur di BLK itu bisa kami cover gitu ya. Kemudian nanti pada saat on the job training, instruktur BLK juga ada yang mendampingi pada saat menerapkan ilmunya, itu juga di cover oleh Kemnaker. Kemudian honor mentor selama di perusahaan untuk mendampingi anak-anak OJT, ini bisa kita cover seperti itu dengan standar biaya kita. Kemudian uang saku peserta selama pelatihan di BLK dan OJT
ini bisa cover walaupun nilainya tidak besar begitu ya, sekitar 20.000 per hari, tapi ya lumayan untuk bisa menambahkan. Kalau perusahaan nanti mau menambahkan lagi, itu dipersilahkan dituangkan dalam perjanjian kerjasama ya. Kemudian ada asuransi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan selama pelatihan di BLK dan on the job training. Kemudian konsumsi peserta selama pelatihan di BLK itu kita cover. Kemudian pakaian kerja, jadi ada seragamnya, jadi seperti itu, safety shoes, kecuali untuk program-program yang untuk yang teknik mendapatkan itu, tapi kalau yang non teknis itu tidak mendapatkan, dan modul dan bahan-bahan pelatihan tentunya selama pelatihan di BLK itu kita cover. Nah mungkin nanti kalau misalkan bahan selama di perusahaan mungkin bisa didiskusikan kembali bagaimana apa yang bisa dikolaborasikan lebih lanjut. Nah ini dari balai-balai ada 21 balai yang ada di Kemnaker, ada Bandung, Bekasi, Serang, Medan, Semarang, Makassar, Banda Aceh, Surakarta, Padang, Samarinda, Sorong, Ternate. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hingga akhir tahun ini, tahun 2025, balai-balai ini memiliki target untuk project based learning, ini kurang lebih nilainya sebagaimana yang ada dicantumkan di layar ini. Jadi artinya bidang-bidang ini, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bila ada bidang yang lain silahkan didiskusikan lebih lanjut. Jadi artinya kita still open untuk ada potensi-potensi bagaimana kita bisa meningkatkan productivity dari perusahaan dengan adanya program-program inisiasi baru ini. Kemudian ini di Kendari, Ambon, Lombok Timur, Bantaeng, Bandung Barat, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkep, dan Belitung. Jadi artinya tadi yang benefit kurang lebih plus minus 4,2 juta per peserta itu targetnya kami tahun ini ada 20.000. Ya mungkin dari Bapak Ibu bila ada yang berminat tentunya kami akan sangat open sekali bisa menyambut kerjasama tersebut. Nah ini data-data dari timnya Pak Bukhori ya untuk pemagangan biasanya yang sudah existing di perusahaan Bapak Ibu ya. Banyak di Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, DIY, Bengkulu. Seperti itu. Nah ini untuk programnya banyak di operator, mungkin tadi ya sebenarnya bisa menyambung ya dengan smart sector itu. Tinggal bagaimana kita mengawinkan dan implementasinya untuk OJT di perusahaannya seperti apa, itu dibicarakan dari awal sehingga memang tepat guna apa yang dibutuhkan dari rekan-rekan di perusahaan ataupun industri. Ini sektor-sektor pemagangan. Nah, tadi untuk mekanismenya tadi itu adalah programnya ya. Untuk mekanisme bagaimana pelatihan itu dilakukan, ini kita pakai pelatih. Jadi artinya pelatihan ini menggunakan mekanisme yang namanya, kalau kami sebut itu adalah tailor-made training. Jadi memang pelatihan ini dilakukan kerjasama antara BLK dengan stakeholder atau multi stakeholder terkait dalam rangka ya pemenuhan kebutuhan pasar kerja. Jadi artinya kita bisa saja mungkin bisa dengan satu perusahaan atau mungkin ada mitra lainnya yang dilibatkan, apakah dinas, apakah ada perusahaan lain yang dalam satu proyek itu bersama-sama untuk bisa kita menjalankan pelatihan tersebut. Jadi artinya ini fleksibel, tergantung kewajiban dari para pihak itu seperti apa gitu. Nah ini tahapannya Bapak Ibu, jadi artinya secara umum nanti pastinya akan dipandu oleh teman-teman kami di BLK untuk bagaimana proposal sederhananya melalui laman proposal.kemnaker.go.id secara sederhana. Nanti kalau sudah didiskusikan programnya seperti apa, nanti akan membuat perjanjian kerjasama yang bisa dibuat untuk klaim super tax deduction ataupun kerjasama lain. Nah ini
bisa untuk dilaksanakan pelatihannya. Nah, ini program-programnya bisa menggunakan tadi ya, program yang existing atau ada suatu program baru yang memang mau di-create, itu kita sangat terbuka. Jadi nanti pelatihannya itu bisa fleksibel ya Bapak Ibu, tadi template-nya walaupun dia itu seperti itu ya, tadi mungkin limitasi kami dari BLK ya mungkin bisa dibilang tadi 4,2 juta itu ya Bapak Ibu, 4,2 juta rupiah rata-rata. Tentunya kami akan subsidi silang dengan program lain kalau misalkan itu dianggap perlu, tapi artinya dalam konteks perusahaan ada penyesuaian pesertanya mungkin tidak 16, maunya 20 misalkan, atau hanya 10, atau durasi pelatihannya yang off the job trainingnya tidak terlalu lama atau bagaimana ya, itu bisa didiskusikan selama tujuannya tadi pada smart rector itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sumber daya pelatihannya apakah sharing gitu ya dari masing-masing BLK. Kami kebetulan untuk bidang yang baru itu belum ada instrukturnya, nanti dari perusahaan itu bisa sharing di sana, itu juga sangat memungkinkan terjadi. Ya, ini contoh-contohnya, skemanya, apakah misalkan pelatihan itu tadi ya, contoh 4 minggu pelatihannya di UPTP kami di bidang di 21 UPTP itu dilanjutkan on the job training di perusahaan dengan biaya pelatihannya tadi ya 4,2 itu ditanggung oleh kami di UPT bidang lapor. Bisa juga misalkan full semuanya gitu ya, on the job trainingnya langsung on the job training di perusahaan gitu ya, dengan kurikulum yang sudah dibuat seperti biasa, cuma transportnya nanti kami yang menanggung. Nah, itu bisa saja seperti itu. Atau ada misalkan di perusahaan itu ada anak-anak perusahaan atau pembinaan untuk UMKM di wilayahnya gitu ya, di mana di situ instrukturnya di cover dari kami gitu ya, dengan binaan supervising dari perusahaan Bapak Ibu, itu bisa saja. Atau variasi pelatihan lainnya sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar pihak. Jadi kuncinya apapun itu nanti dituangkan kerjasama antar pihak antara balai dengan perusahaan. Ini teknisnya ya Bapak Ibu, bisa langsung saja kalau misalkan dari perusahaan di balai sudah membuka pendaftaran untuk tailor-made training project based learning ini login, Bapak Ibu bisa langsung login. Kami mungkin sudah punya akun siap kerja seperti itu. Akun pribadinya silakan itu login dengan akun siap kerja di proposal.kemnaker.go.id. Kemudian dipilih jenis bantuan tailor-made training. Kemudian ada form pengajuan dan unggah file proposalnya ke UPT yang mungkin terdekat dari Bapak Ibu, silakan. Atau mungkin Bapak Ibu punya preferensi UPT mana, silakan, itu bisa disesuaikan. Nanti menunggu status selanjutan dari UPT bidang Lapotas untuk ditindaklanjuti, lebih follow up, didetailkan kerjasamanya oleh verifikator dan tim dari balai masing-masing. Nah, ini contoh lamannya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat portal seperti ini dari perusahaan. Kemudian di sini memilih yang tailor made training ini ya. Jadi untuk login dulu, masukkan akun seperti ini, tidak sulit ya, langsung bisa mengajukan. Dan nanti kalau sudah login, nanti tombol ajukan seperti bawah ini, kanan bawah ini sudah bisa terlihat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengklik gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini di laman itu tinggal memilih nama perusahaannya, tipe nama organisasinya, misalnya PTA gitu ya. Misalnya dari perusahaan ada kebutuhan jabatan apa, programnya apa, bisa memilih yang sudah ada di list dari kami, ataupun Bapak Ibu ada suatu program sendiri yang di luar itu, bisa di free text gitu ya, untuk di follow up lebih lanjut. Kemudian kebutuhan pelatihannya apakah itu nanti untuk on the job training, untuk magang, bekerja, wirausaha, ataupun upskilling untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini berapa orang, nah nanti narah hubungnya mohon diisi gitu ya.
nanti pelatihannya di mana, dan nanti UPT tujuannya nanti diisi saja, misalkan di Banda Aceh, di situ ada General Maintenance batch 1 dan sebagainya. Nah, ini silakan diklik gitu ya. Kemudian nanti setelah next slide simpan dan upload file ini, nanti Bapak Ibu bisa membuat proposal yang lebih detail, misalkan seperti apa gitu ya model pelatihannya. Ini kami sangat terbuka untuk, yang penting ada, nanti akan dikerjasamakan. Atau juga nanti Bapak Ibu bisa juga berkontak dulu dengan teman-teman balai yang nanti kontaknya akan disampaikan oleh Mas Bukhori untuk sebelum misal proposal. Itu silakan saja secara teknis Bapak Ibu di perusahaan nyamannya seperti apa. Ya, kalau di sistem kami ya nanti bisa melihat ya bagaimana prosesnya itu lebih lanjut. Mungkin sementara dari kami seperti itu, Mas Bukhori. Mungkin Mas Bukhori mau share nomor kontak dari teman-teman balai, kami persilakan. Kami kembalikan Mas Bukhori. Baik, terima kasih Pak Gilang atas pemaparannya. Eh, jadi prinsipnya tidak terpaku kepada apa yang menjadi pakem dari kami, Bapak Ibu di industri. Kita fleksibel, apa yang industri butuhkan, kita insya Allah bisa provide sesuai perjanjian kerjasamanya seperti apa. Kita buka diskusi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman industri. Nanti teman-teman di UPTP kami bisa menjawab. Kami juga sudah kirim profil UPTP kami, baik dalam bentuk buku dan juga video. Jadi nanti mana yang cocok referensi secara jarak, secara program, itu bisa dicoba untuk menjalin kerjasama. Silakan, ada pertanyaan atau sharing mungkin dari yang selama ini teman-teman industri lakukan, kemudian belum dapat mitra yang pas atau seperti apa, silahkan. Atau dari teman-teman balai ingin bertanya ke industri. Kita balik. Izin Pak, Ya, dengan Pak siapa? Bukhari dengan Anita Pak dari Bank Sumsel Babel. Ya, silakan Ibu Anita. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya Pak ya, kalau mau melakukan meminta bantuan dari Kemenaker ini terhadap penyelenggaraan pelatihan, itu harus memang didahului dengan adanya kerjasama dulu Pak ya. Yang pertama, yang kedua terkait UPT tadi, kalau di Palembang nih kayaknya belum ada Pak ya perwakilan UPT untuk di antara yang 21 tadi. Saya tidak melihat adanya UPT untuk daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Yang ketiga, untuk dunia perbankan, itu biasanya kerjasama yang sudah pernah terselenggara itu kerjasama dalam seperti apa? Mungkin mohon penjelasan Pak, terima kasih. Maaf, yang ketiga apa Ibu? Kurang jelas. Kalau terkait kerjasama untuk bidang perbankan, Ah, penyelenggaraan magang di perbankan itu biasanya kerjasamanya seperti apa Pak bentuknya? Materi Oh, yang diajarkan. Mungkin oh mohon baik, dijelaskan Pak, terima kasih. baik. Eh, Pak Gilang bisa langsung respon, nanti untuk yang ketiga mungkin bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Ibu Anita atas pertanyaannya. Jadi mungkin kalau di Palembang ini mungkin ya kalau UPT paling dekat ya mungkin bisa, kontaknya belum dibikin ya Mas Bukhori ya? Kontak Ini yang masing-masing balai? mewakili, saya Hah? nanti kirim file Excel untuk data PIC balai. Oh,
langsung di-share di sini atau gimana? Di sini. Saya Oke. lagi sortir. Oke, ya. Jadi nanti gini Bu Anita, jadi nanti kalau misalkan mungkin kalau di Palembang ini kan nanti sebenarnya balainya itu ada UPTD juga, cuma itu Palembang itu Sumatera Selatan itu kalau nggak salah masuk ke binaan teman-teman Serang. Jadi nanti bisa kontak ke apa namanya, bisa diskusi dengan teman-teman di BPVP Serang gitu ya Bu, untuk kira-kira seperti apa. Nah ini contohnya mungkin kalau misalkan apakah harus didahului kerjasama? Mungkin secara administratifnya iya seperti itu, tapi sebetulnya secara informal itu ya berdiskusi dulu saja Bu, seperti itu. Artinya tidak apa namanya, tidak harus dimulai kerjasama, ya mulai dengan kontak-kontakan saja dulu dengan PIC yang dari masing-masing balai itu seperti apa. Kemudian untuk implementasinya di dunia perbankan, ya sebetulnya tergantung dari dunia industri ya. Misalkan contoh gedung perkantoran taruhlah di Bank Sumsel itu belum smart building lah, taruhlah belum smart building ya, masih lampunya masih ya manual gitu ya, masih ya dinyalain secara manual, nah dan sebagainya. Nah itu dengan misalkan dengan program misal teknisinya dari bank gitu ya, atau security-nya, atau mungkin ada mau rekrut apa namanya, pegawai baru gitu ya, atau mungkin mempersilahkan dari peserta umum untuk mencoba bagaimana penerapan smart building di Bank Sumsel gitu ya, sehingga bank apa namanya, lampu-lampu misalkan di Bank Sumsel itu jadi misalkan jadi smart, seperti smart building gitu ya. Jadi listriknya lebih hemat dan sebagainya. Itu bisa contohnya misalnya untuk gedung perkantoran bisa diaplikasikan seperti itu. Atau misalkan ada kebun-kebun di area perkantoran ya, di situ ada hidroponik dan sebagainya. Nah, itu bisa diimplementasikan di area-area tersebut. Itu boleh saja seperti itu. Jadi artinya on the job trainingnya langsung di lahan yang dimiliki oleh Bank Sumsel misalkan seperti itu. Atau misalkan kalau smart office misalkan yang selama ini tadinya apa namanya, bagian persuratan dan sebagainya itu mau di apa ya, masih manual dan sebagainya, itu bisa juga di apa namanya, diimplementasikan dengan bagaimana menggunakan tools-tools smart office gitu ya, sehingga lebih efektif dalam misalkan pengelolaan rapat ataupun pengelolaan dokumen dan sebagainya ya. Kami sangat terbuka ya, potensi-potensi ini sebenarnya unlimited ya, tergantung kebutuhan lagi, mungkin problem yang lagi di isu di perusahaan itu apa, coba kita sama-sama kira-kira bisa problem solvingnya di mana gitu. Jadi artinya mungkin dari masalah itu apa, mungkin dari situ bisa kelihatan ya, karena mungkin tiap perusahaan itu punya berbeda isu, jadi apa namanya, mungkin sama-sama kita carikan mungkin solusi terdekatnya apa, misalkan atau di otomotifnya misalkan ya, banyak mobil-mobil operasional di situ ya, yang misalkan apa namanya, mobilnya sudah tua gitu ya, misalkan mau diganti kuncinya, kunci manual menjadi kunci apa, keychain jarak jauh gitu ya, smart key gitu ya, itu bisa juga salah satunya dilakukan. Hal-hal seperti itu yang mungkin artinya berbagai apa ya, potensi itu bisa didiskusikan dengan balai-balai yang terdekat. Jadi mungkin kalau misalkan di Palembang tadi ya mungkin dengan teman-teman kami di Serang, di situ kan ada binaan. Mungkin nanti pelaksanaannya bisa aja tidak di BLK Serang gitu ya, atau misalkan langsung ada di UPTD dekatnya gitu ya, kemudian on the job trainingnya di Bank Sumselnya, atau apa namanya, pelaksanaannya bisa di Serang nanti ya, itu dibicarakan lebih lanjut ya dengan resource-resource yang antara pihak itu punya, seperti itu. Mungkin sementara itu Mas Bukhari. Baik. Terima kasih Pak Gilang. Ya, yang ketiga Bu Anita, pola kerjasama untuk program pemagangan. Jadi di Permen 6 itu kan jika tidak memiliki unit latihan perusahaan,
itu bisa bekerja sama dengan LPK. LPK konteksnya di sini balai yang milik pemerintah di 21 UPTP ini. Tapi dari 21 ini ada juga wilayah binaan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK, milik Pemda yang dibina oleh UPTP kami di 21 itu. Jadi bagaimana nanti Bu Anita bisa merancang program seperti apa, kemudian Ibu bisa kerjasama untuk supply calon peserta magangnya. Terus kalau memang ada eh, teorinya perlu di balai simulasi mungkin untuk perbankan, itu bisa dikomunikasikan ke UPTP atau kami sarankan perlu ada semacam apa ya kalau kaitan eh, bank mini gitu di UPTP bisa menjadi eh, apa eh, u- eh, bank mini untuk simulasi teorinya gitu. Itu bisa dikomunikasikan ke UPTP, Bu Anita. Demikian tambahan dari saya. Ah, ada lagi Bapak Ibu Kasih Pak atau Bu Hari. sama-sama ya Bu Anita? Izin bertanya sebelumnya Pak Bukhari. Siapa Heri dari Superindo? Iya, salam kenal ya Bapak Ibu. Ya, Jadi mungkin sedikit minta arahan nih Pak Bukhari ya kan apa namanya dengan teman-teman kementerian. Jadi sepertinya kan menarik ya program apa namanya pelatihan apa tadi Smart Tech gitu ya. Misalnya ada tentang pelatihan AC ya kan, refrigerator dan lain-lain mungkin kebutuhan terkait engineering gitu kan. Nah, ini sebetulnya kan di kami di Superindo itu kan memang sudah ada program pemagangan gitu ya, yang memang ada jabatan-jabatan tertentu yang sudah kita buatkan kurikulumnya. Nah, nah terkait hal ini apakah bisa kita expand gitu ya dengan mungkin nanti bekerja sama dengan UPT gitu kan? Misalnya apa namanya dimagangkan dengan programnya Smart Tech ini, tapi nanti durasi OJT-nya bisa di kita gitu kan? Tadi kan sudah disebutkan 1 bulan apa 1 tahun gitu ya, tanpa kita kurikulum atau silabusnya terlebih dahulu gitu ya. Dan secara praktek itu apakah memungkinkan nggak ya Pak Bukhori atau Pak Gilang ya? Jika memang kita pemagangan kan saat ini kan kami hanya bisa menjalankan pemagangan seperti yang mendapat rekom dari kementerian. Tapi di luar posisi yang mendapat rekom itu apakah kita bisa terbuka peluang melakukan pemagangan dengan bekerja sama dengan di UPT ini ya, karena kami tidak punya silabus, tapi kita coba dompleng di Smarttek, tapi nanti OJT di tempat kita. Itu apakah bisa berkolaborasi seperti itu ya, Pak Bukhori atau Pak Gilang ya? Mungkin masukannya ya, Bapak-Bapak. silakan Pak Gilang. Ya, terima kasih Pak Heri dari Superindo. Ini kebutuhan terkait AC, refrigerasi ya Pak ya. Ini memang juga kalau di BLK memang pelatihannya cukup banyak di kami gitu ya. Jadi artinya ini sangat-sangat terbuka Pak. Nanti potensinya seperti apa? Apakah nanti skemanya apakah pasca misalkan pelatihan taruhlah ya, ini contoh ya Pak ya. Kalau mungkin teman Pak Heri biasa udah langsung skema magang berarti langsung di perusahaan ya Pak ya selama ini berarti ya. Mungkin ini kalau skemanya mungkin ada basicnya dulu refrigerasi di BLK gitu ya dengan mungkin ada muatan-muatan smartnya atau tidak pun mungkin untuk ya refrigerasi yang konvensional itu silahkan saja. Jadi mungkin bukan program smart tapi masuk ke PBK yang reguler di kami gitu ya. Itu bisa saja nanti habis itu dilanjutkan langsung ke magang gitu itu boleh atau dengan on the job training bisa aja gitu ya. Kalau on the job training dengan magang nya ini kan bedanya hanya di ada perjanjian magang ya antara peserta dan perusahaan. Nah, kalau on the job training kan hanya tadi ya kalau misalkan dibilang tadi skema yang kami sampaikan ya sebenarnya kerjasama antara perusahaan dan dengan BLK gitu ya. Jadi sebetulnya nanti skemanya mana yang lebih fleksibel, artinya ini bisa semuanya bisa kita sesuaikan juga dengan kebutuhan apa misalkan tadi di Superindo
off the job training langsung lanjut magang aja, nggak usah on the job training, misal begitu ya. Yang penting esensi dari tadi apa hal-hal yang mungkin kita inginkan supaya mereka langsung praktek dan mereka problem solving di perusahaan begitu ya, itu bisa kita dapatkan. Mungkin itu Pak Heri. Kalau Superindo nih cabangnya di mana-mana ya, jadi sebenarnya tergantung mau di mana gitu ya Pak Heri ya. Seluruh Indonesia nih Superindo. Iya, Amin Pak Buhori. tinggal Tinggal Belum pilih lah. UPTP di mana. Nanti kalau ya, memang tinggal belum dipilih ada aja Pak, berarti Pak kalau ini. UPTP, Artinya kita siap support Pak. ya UPTD binaan. Ya Baik, mungkin itu ya berarti kemungkinan bisa ya Pak kita nggak perlu bikin silabusnya dulu tapi yang dilatih di UPT ini bisa kita pakai untuk magang di kita gitu ya Pak selama berapa periode gitu ya. Atau Bukan dari alumni gitu ya Pak. Mungkin alumni ah, yang sudah revalidasi gitu langsung diambil betul untuk magang. tapi Boleh saja Pak, bisa. boleh ya nggak harus karyawan langsung ya Pak Gilang ya bisa kita Ya, magangkan dulu ya boleh rekom Pak. dari Silakan. UPT ya. iya. Kan magangnya pencakar Pak Heri. Posisi setelah selesai pelatihan dengan skill yang didapat dari UP Balai itu udah matang, itu tinggal langsung terlibat di lini produksi untuk didampingi oleh pembimbing mentor di perusahaan. Gitu Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih Pak Buhari, Pak Gilang. Baik. Ada lagi Bapak Ibu dari teman-teman industri atau mungkin ini profil untuk UPTP kami ada di chat, bisa diakses. Terus bahan Pak Gilang tadi, bahan paparan juga sudah kami upload di chat. Bagaimana Bapak Ibu? Izin Pak, saya Evi dari BNI Pak. Ya Bu Evi, Ya, silakan. Pak. Salam kenal semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak undangannya Pak. Sama-sama Jadi Ibu. ya kami artinya mengikutilah Kemnaker dalam hal pemagangan. Kami ada di industri perbankan, menerima pemagangan dan memang kami memiliki silabus tentunya untuk mengembangkan teman-teman atau masyarakat yang ikut pemagangan di kami. Nah, mungkin ini berarti nanti terima kasih banyak pemaparannya. Nanti mungkin kami sampaikan ke bagian learning di kami. Nanti dari silabus yang sudah ditetapkan, apakah ada yang masih harus ditambahkan gitu ya, Pak? Berarti ini bisa parsial ya, kalau dari penjelasan Bapak bilang tadi bisa parsial, misalnya yang sudah ada dari unit latihan perusahaan kami, apa yang sekiranya mungkin ada yang kurang, kami lihat itu kami bisa lakukan kerjasama seperti itu ya Pak Gilang ya? Ya, benar Bu. Intinya kita saling mengisi. Artinya di sini kami memiliki apa, dari perusahaan memiliki apa, ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama lah meningkatkan, mengurangi pengangguran sama meningkatkan produktivitas kerja kita gitu ya Bu ya. Itu aja. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti kami sampaikan ke bagian learning kami. Terima kasih. Secara prinsip kami berusaha untuk memprovide apa yang dibutuhkan oleh industri. Pak Menteri kami selalu based on kebutuhan industri gitu. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Siap Pak. Terima kasih Pak Buhari, Pak Gilang. Baik, selanjutnya dari teman-teman industri yang lain kita masih buka diskusi. Ada dari Ion, Semenaga, Bank Mandiri, Pak Pram, Eka Boga Inti, dan teman-teman industri lain yang tidak menyebutkan instansi perusahaan.
Bagaimana, Bapak Ibu? Cukup, nanti saya mau kirim file PIC bidang pemberdayaan dari UPTP yang kami punya. Bapak Ibu tunggu sebentar. Sebentar Bapak Ibu, tim saya akan upload PIC bidang pemberdayaan dari masing-masing UPTP. Di komputer gimana tempatnya? Oke, Bapak Ibu, sudah kami upload PIC pemberdayaan masing-masing UPTP. Jadi nanti teman-teman industri bisa menghubungi nomor yang tercantum untuk bisa mungkin bersinergi menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Ada lagi? Jika tidak, kita cukupkan Zoom meeting hari ini. Lumayan produktif apa yang disampaikan Pak Gilang, sudah terinformasi kepada industri dan nanti mungkin tindak lanjut. Terus izin kepada teman-teman industri, kami coba share juga data nomor kontak Bapak Ibu teman-teman industri yang mengisi daftar kehadiran kepada balai kami. Nanti mungkin saling berinisiatif untuk menghubungi atau bisa penjajakan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akhiri Zoom meeting ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi titik awal untuk saling bersinergi antara Balai Pelatihan Vokasi yang kami miliki, termasuk binaan di UPTD dengan dunia industri, sehingga bisa link and match sesuai dengan kebutuhan dari industri. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih Pak Gilang atas paparannya, Bapak Ibu teman industri atas kehadirannya, teman-teman pemberdayaan di seluruh PTP kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Kasih Pak Mari. Topik. Terima kasih. Itu PIC pemberdayaan sudah di ini ya. Bapak Ibu industri di download ya PIC pemberdayaan, nanti bisa menghubungi kami. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama Bapak Coy. Siap. Terima kasih Pak. Bang Topik. Baik. Ya, siap. Walam. Pak Taufik, bagaimana kabar Pak Taufik? Siap, Sudah Sorong. selesai smart, aman Pak? Aman. Bapak Ibu, salam kenal. Pak Taufik yang paling dikenal ini, banyak kawannya ini.